Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Terdengar, Pak, jelas. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan virtual Zoom-nya, on cam-nya siapa saja yang sudah stay atau bergabung di hari ini untuk mata kuliah metode dan analisa numerik. Jadi di bagian ini kita ketemu lagi ya untuk mata kuliah metode analisa numerik yang merupakan kelanjutan dari pertemuan dari minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai eh, perhitungan secara numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Han, Han method atau metode Han. Lalu karena metode ini ketika dilakukan komparasi atau perbandingan dengan hasil eksak, eksak itu artinya hasil perhitungan dengan kondisi yang nilainya lebih tepat ya, lebih sesuai, di bagian tersebut ada perbedaan hasilnya. Karena ada perbedaan inilah metode Euler dikembangkan atau yang melakukan itu Euler dengan memodifikasi dari model metode Han. Nah, seperti apa teori atau hal yang bisa dilakukan dari menggunakan metode Euler, kemudian dimodifikasi metode tersebut. Ada beberapa hal poin yang dilakukan ialah dengan merubah nilai H. Seperti apa nilai H-nya nanti kita bisa lihat di tampilan di slide PowerPoint-nya. Untuk share screen-nya sudah keluar tampilan di monitor, di layarnya. Sudah, Pak, sudah keluar. Ya. Jadi di sini atau di minggu ini kita membahas mengenai Euler ya, metode Euler, Euler method. Karena prinsip dari numerical, metode di sini dituliskan metode dan analisa numerik itu proses perhitungan yang dilakukan dengan cara melakukan hitungan iterasi. Apa yang dimaksud dengan iterasi? Proses hitungan dengan kondisi yang berulang menggunakan persamaan yang sama, tetapi ada sedikit yang dirubah. Nah, karena ini numerical itu tujuannya adalah mendapatkan nilai yang konvergen atau memiliki nilai hampir mendekati kondisi yang aktual, maka proses perhitungannya dilakukan secara berulang atau secara iterasi. Ya, di bagian selanjutnya kita coba untuk masuk ya ke slide ini ya mengenai metode Euler. Nanti bisa dibaca secara lengkap detailnya di applied numerical method, metode numerik menggunakan MATLAB, aplikasinya untuk engineer dan scientist, bagian riset penelitian. Di sini ini refresh ulang ya, yang kemarin di minggu sebelumnya sudah sedikit diceritakan mengenai persamaan diferensial. Kita refresh sekitar 3-5 menit. Di persamaan diferensial untuk orde, yang dimaksud dengan orde itu adalah tingkatan ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan tingkatan ini adalah tingkat pertama, tingkat 1, tingkat kedua, titik, 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 dan seterusnya sampai orde tingkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tingkatan, kalau misalnya simbol notasinya itu adalah diferensial, berarti diturunkan. Jadi dari persamaan, ini adalah persamaan awalnya, persamaan fungsi apa? Fungsi Y terhadap X, nilai X diturunkan. dy per dx itu adalah turunan pertama, d kuadrat
Y per DX kuadrat diturunkan kedua kali. Kalau misalnya ini ada D pangkat 3 per DX kuadrat, berarti 3 kali diturunkan. Kalau ada pangkat 4, berarti sampai 4 kali penurunan persamaan tersebut. Notasinya kalau dituliskan seperti ini notasi untuk persamaan tersebut, diferensial biasa, F dalam kurung X, Y, dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, dan titik-titik diasumsikan nilainya bernilai sama dengan 0. Arti dari nilai tersebut untuk D, Y adalah merupakan fungsi X. F ini artinya function, disingkat ya, F itu fungsi terhadap fungsi X. Penyelesaian persamaan diferensial untuk orde 1 dapat lebih dari satu metode, sehingga untuk mencari penyelesaian yang unik atau khusus memerlukan informasi tambahan, yaitu berupa syarat batas. Nah, syarat batas inilah yang nanti digunakan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Ya, lanjut lagi di bagian ini yang di minggu sebelumnya ada beberapa metode. Yang pertama, untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerikal itu bisa diselesaikan dengan metode Euler, modifikasi Euler, Han metode Han. Metode Han ini yang di minggu lalu, di minggu sebelumnya nanti seperti apa teorinya dan bagaimana proses perhitungannya ya tinggal dibuka kembali di video recordnya, rekamannya. Kemudian metode Runge-Kutta, dan yang akan kita diskusikan di minggu ini ialah dua metode ini, metode Euler dan metode modifikasi Euler. Kenapa metode Euler ini dimodifikasi? Ya karena ada hasil yang ketika didapatkan dengan cara Euler ini menghasilkan nilai yang kurang mendekati perhitungan secara eksak atau analitiknya. Ya, di slide selanjutnya suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar untuk suaranya. Bisa Pak, terdengar. Ya, jadi di bagian ini apersepsi atau yang bisa diartikan sebagai pengamatan secara standar tentang segala sesuatu yang menjadi dasar perbandingan serta landasan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Di bagian ini ada representasi hubungan antara velocity. Velocity itu merupakan kecepatan, time ini adalah waktu. Kemudian grafik yang diperoleh itu berwarna hijau ya. Di sini ada warna hijau. Kemudian yang ingin dicari atau ingin dipelajari ialah garis warna hijau yang ada di titik ini dan di titik ini. Nah, karena ini belum diketahui nilai-nilai tersebut, maka diturunkanlah persamaan secara diferensialnya. Nah, ini perhitungan untuk menghitung slope ya. Slope itu artinya selisih antara titik ini dengan titik atas dengan titik bawah, atau titik bawah dengan titik atas, itu bisa diketahui dengan nilai mengetahui berapa slope-nya. Ya, langsung saja ke bagian berikutnya. Di slide ini ada representasinya seperti ini. Ini ada garis warna merah, sebut aja nilainya itu dia menyerupai persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan melengkung ini adalah persamaan kuadrat. Kemudian didekati dengan persamaan biasa atau persamaan diferensial biasa. Nah, ini persamaan diferensialnya, atau kalau dituliskannya itu di bagian ini ada persamaan diferensial biasa. Nah, ini di sini nilai-nilai ini belum diketahui berapa nilai A, kemudian berapa nilai yang ada di titik ini dan di titik ini, maka dihitunglah dengan persamaan diferensial. Lalu bagaimana metode Euler atau Euler method ini melakukan proses perhitungan? Yang pertama, menghitung persamaan diferensial. Diferensial itu ya teorinya itu ada di mata kuliah kalkulus 1, kalkulus 2, atau
Nanti coba dilihat lagi di semester yang lalu. Diferensial ini merupakan turunan. Jadi ada persamaan suatu fungsi matematika, lalu diturunkan nilai tersebut. Metode Euler menghitung persamaan diferensial melalui perkiraan atau prediksi atau penafsiran atau taksiran langsung dari slope X, I itu adalah inisial ya singkatan, pada turunan pertama dengan asumsi orde 1. Orde 1 itu berarti satu kali persamaan tersebut diturunkan. Teorinya atau rumus yang digunakan notasinya itu Y ini adalah I plus inisial ya. Ini hanya simbol tapi memberikan arti. I plus notasi 1 plus 1 sama dengan Y I plus ditambah F. F itu singkatan dari function, fungsi nilai X dan Y terhadap atau dikalikan dengan nilai H. H itu adalah interval dari nilai tersebut perubahannya. Nanti di slide berikutnya kita lihat bagaimana menggunakan metode Euler ini atau proses perhitungannya seperti apa. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, untuk metode Euler ini adalah contoh metode Euler. Contohnya seperti ini. Di sini ditanyakan selesaikan persamaan diferensial berikut menggunakan Euler, metode Euler. Soalnya sama seperti yang di minggu sebelumnya. Ini soalnya seperti ini, dy per dx, lalu ada fungsi x akar y. Jadi kalau dy per dx itu sama aja dengan turunan untuk nilai x dan y diturunkan. Kemudian karena ini persamaan diferensial, ada syarat batas. Syarat batasnya, ini yang dimaksud dengan syarat batas. Jika X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1 dengan nilai interval yang diberikan atau nilai H ya. H-nya itu 1/4 sama saja dengan 0,25 kalau dijadikan desimal. Pada saat X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1, coba dihitung berapa nilai error sebenarnya. Di sini dikatakan berapa nilai error sebenarnya, berarti ada nilai pembanding. Pembandingnya dibandingkan dari apa? Dari nilai hitungan secara eksak atau secara analitik. Nilai eksak itu selalu benar, selalu tepat. Yang perlu diingat ya di mata kuliah ini, ketika menghitung dengan rumus eksak, atau dengan analitik, nilainya itu pasti benar. Artinya nilainya tepat. Misalnya kalau dianalogikan, kalau dibayangkan, 2 ditambah 3 itu pasti 5 nilainya. Nah, tetapi dengan numerical, prediksinya itu mendekati angka 5. Bisa saja nilainya 5,00001 atau 4,999. Nah, itu adalah numerical. Karena numerik itu pendekatannya itu dilakukan untuk menyelesaikan model matematika ketika diselesaikan dengan cara eksak atau analitik mengalami kesulitan atau bahkan tidak ditemukan jawabannya. Nah, numerical inilah yang membantu untuk menjawab tersebut. Nah, karena eksak itu hitungannya bisa menghitung sesuai atau tepat, tetapi ada kelemahan atau kekurangannya ialah ketika mendapatkan persamaan matematika yang kompleks. Yang kompleks itu ya artinya cukup banyak variasinya, ada variasi sinus, trigonometri, kemudian ada variasi nilai hiperbolik dan lain sebagainya. Nah, sulit diselesaikan secara numerik, sulit diselesaikan secara eksak sehingga pendekatannya dengan cara numerical. Ini yang dilakukan adalah membandingkan dulu. Kita ambil sampelnya itu case yang mudah, artinya mudah itu artinya bisa diselesaikan secara eksak dan bisa diselesaikan secara numerik. Jika eksak atau analitik bisa menyelesaikan, numerik juga bisa menyelesaikan itu. Tetapi
ketika soalnya itu bisa diselesaikan secara numerikal, eksak atau analitik belum bisa menjawab permasalahan itu. Nah, kelebihannya di situ, kelebihan numerikal. Jadi numerik itu bisa menjawab permasalahan hitungan secara analitik. Tetapi kalau perhitungan secara numerikal belum tentu bisa diselesaikan secara analitik atau eksak. Ya, ini kita lanjut lagi di bagian berikutnya seperti apa metode Euler ini. Syarat batas yang diberikan adalah untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Lalu nilai X-nya itu 0,25. Untuk nilai 0,25 itu sama saja dengan nilai ini ya, H sama dengan 1/4. Artinya interval. Interval itu ya kenaikan per tahap ya, misalnya H 1/4 ditambah 1/4, 2/4, kemudian H-nya ditambah 1/4 lagi, 3/4, dan seterusnya ditambah lagi 1/4, 4/4. Akhirnya batas atasnya tercapai sama dengan 1. Ya. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, kemudian ini kembali lagi ke rumus yang tadi untuk persamaan metode Euler. Nilai-nilai tersebut disubstitusikan, dimasukkan ke sini, Y inisial dimulai dari angka 1, ditambah fungsi X, I bernilai 0. 0 ini diperoleh dari nilai ini. Ini ada 0 ya. Kalau dikasih keterangan, ini garisnya. 0 itu didapat dari sini. Kemudian YI, ya ini diperoleh dari nilai ini. YI dan H, ini ada H. H ini didapatkan dari nilai ini. Nah, nilai-nilai tersebut dituliskan. Kemudian selanjutnya melanjutkan arti dari persamaan ini untuk rumusnya. Dituliskan 1 plus 0 dikali yang awalnya dalam kurung ya, 0,1, tetapi pembacaannya itu 1 ditambah 0 dikali dengan fungsi akar 1. 0, ini adalah 0, yang 0-nya ini. Yang 1 ini dijadikan dengan simbol akar 1. Lalu dikali dengan 0,25. Ada yang bawa kalkulator, nanti bisa dicek ya nilainya. Hasilnya adalah 1. Ya, 0, ya berapapun angka dikali dengan 0, ya hasilnya 0. 0 plus 1, ya hasilnya 1. Kemudian 0,5. Yang tadi awalnya itu adalah 0,25. 0,25 itu sama aja dengan 1/4. Itu atau sama dengan H. Kemudian untuk H berikutnya, iterasi yang kedua. H berikutnya berarti ditambah dengan 1/4 lagi. 1/4 ditambah dengan 1/4. Kalau dituliskan ini atas, 2/4. Kalau disederhanakan 1/2. 1/2 itu sama saja dengan 0,5. Nah, ini ada 0,5. Kemudian nilai tersebut dituliskan 1 plus ini dihapus saja, 0,25. XI-nya ini, X awalnya itu 0,25 itu diperoleh dari apa? Nilai yang sebelumnya ya. XI yang sebelumnya yang ini. Nah, ini 0,25 dituliskan di sini. Kemudian YI, Y inisialnya diperoleh dari sini 1 ya. Dituliskan ini 1. Lalu H-nya itu diperoleh dari nilai yang sebelumnya. Kemudian nilainya adalah 0,25 dikali dengan 1 ini dirubah menjadi akar 1 dikali dengan 0,25. Nanti bisa dicek di kalkulator ya.
1 plus 0,25 dikali dengan akar 1 dikali dengan 0,25. Maka hasilnya adalah sekitar 1,0625. Nanti bisa coba dicek ya hasilnya itu 1,0625. Lalu 0,75. Nah, karena ini adalah 0,75 berarti H-nya itu kalau diartikan 1/4, ini adalah iterasi yang ketiga ya, 1/4, tadi iterasi kedua, kemudian karena ini ada ketiga, 1/4 lagi. 1/4 ditambah 1/4, 3/4. 3/4 itu sama saja dengan 0,75 artinya, sama aja dengan nilai yang ini. Ya, jadi iterasinya itu dilakukan secara berulang sesuai dengan soal yang tadi. Rumusnya seperti ini dituliskan, ya tinggal memasukkan saja YI berarti menggunakan Y yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu 1,0625 berarti menggunakan nilai YI dari ini. Nah, karena ini proses, jadi yang perlu diingat lagi, yang perlu dipahami ya dari filosofi metode analisa numerik ini, karena perhitungannya itu dilakukan secara iterasi, secara berulang dengan menggunakan rumusnya sama ya. Nah, ini kalau diperhatikan, ini YI plus 1, kemudian ini juga sama, dia menggunakan rumus ini, tetapi nilai-nilainya ada yang berubah menggunakan nilai yang sebelumnya. Karena dia menggunakan nilai sebelumnya ada dipengaruhi faktor kalau dituliskan round of error atau faktor pembulatan. Jadi kalau ini dihitung bisa saja nilainya itu berapa digit di belakang koma. Kalau yang ditampilkan di sini 1, 2, 3, 4 angka di belakang koma. Karena ada faktor pembulatan inilah yang di bagian akhirnya menyebabkan penumpukan angka. Ya, lalu untuk 0,75 menggunakan nilai yang sebelumnya berupa 1,0625 fungsi F 0,25 berarti didapatkan dari 0,5 ya. Ini 0,5, fx1 0,5 didapatkan dari nilai yang sebelumnya. Untuk x-nya itu dia menggunakan yang ini datanya 0,5. Lalu dilanjutkan lagi nilai 0,5 1,0625 dari ini. Kemudian untuk H-nya, kenapa dia tetap? Karena nilainya 1/4. 1/4 itu ya artinya ya tidak mengalami perubahan. Seperti yang di soalnya yang sudah diberikan itu, untuk nilai H-nya ini bernilai ini 1/4 atau sama aja dengan 0,25. Nah, sehingga nilai H-nya itu tidak mengalami perubahan. Ini 0,25 tetap, kemudian ini juga sama, tidak mengalami perubahan, 0,25. Lalu yang iterasi yang ketiga juga sama, nilainya 0,25. Setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, lalu dimasukkan nilainya, dituliskan dalam bentuk formulasi seperti ini. Nanti bisa dihitung, dicek ya menggunakan kalkulator. 1,0625 ditambah 0,5 dikali, ini artinya titik ya, di bagian ini dikali dengan 1,0625 dikali dengan 0,25. Nanti bisa dicek. Hasilnya itu sekitar 1,1914. 1,1914. Setelah mendapatkan nilai tersebut, apakah iterasinya langsung berhenti? Masih dilakukan satu kali lagi karena syarat batas dari soal yang diberikan itu sampai nilai X-nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 berarti dilanjutkan nilai tersebut di bagian ini
Untuk X tambah dengan 1 dituliskan X sama dengan 1, kemudian rumusnya sama, yang digunakan ini sama, ini juga sama ya, pada saat iterasi ketiga juga sama, iterasi ketiga sama, iterasi keempat sama, tetapi yang berubah adalah nilainya. Nah, nilainya itu di mana didapatkan mengalami perubahan yang YI-nya itu menggunakan data yang hitungan ketiga, 1,1914. Kemudian ditambah dengan F. F ini fungsi 0,75. 0,75 ya ini didapat dari nilai X sebelumnya. Ini bisa dilihat di bagian ini. 0,75, 1,1914 untuk YI-nya didapat dari nilai ini sama. Kemudian ini juga sama, diperolehnya dari sini. Lalu untuk H-nya inilah yang kondisinya tidak mengalami perubahan. Intervalnya itu 1/4. 1/4 itu ya nilainya sama saja dengan 0,25. Nah, 1, ini adalah 1, ya kalau diterjemahkan satunya itu ini adalah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Nah, ini sebut saja ini hitungan pertama, ini sebut saja iterasi kedua atau hitungan kedua, ini sebut saja iterasi ketiga, dan ini iterasi yang keempat. Jadi hitungan yang ke bagian di sini tulis ya. Nah, keempat. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 kalau dituliskan sama saja dengan 4/4. 4/4 itu sama aja dengan 1 nilainya. Nah, ini makanya X-nya sama dengan 1. Kemudian masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam nilai seperti ini, 1,1914 plus 0,75 dikali dengan akar 1,1914 dikali dengan 0,25. Nanti bisa dicek hasilnya itu, bisa dicek ya nanti pakai kalkulator atau pakai Excel. Hasilnya itu sekitar 1,3961. Nah, lalu setelah nilai-nilai ini didapat, ini kita coba lingkarin ya nilai-nilai ini. Ini adalah nilai hasil iterasi hitungannya. Ini ada di nilai tersebut, di iterasi pertama, hitungan pertama, kemudian hitungan kedua hasilnya ini, lalu hitungan ketiga hasilnya ini hasilnya ini, hitungan ketiga, kemudian hitungan keempat nilainya ini hasilnya. Untuk nilai-nilai tersebut nanti bisa pergunakan